Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lailatul Munawaroh dari semester 3D. Di sini saya akan menjelaskan proses dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pada kurun waktu 3 tahun, Undang-Undang 1945 mengalami 4 perubahan yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketenegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, mari kita pelajari proses dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari naskah Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Dan setelah dilakukan 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Adapun sejarah awalnya adalah dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang pertamanya, tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas periode-periode dalam perkembangan UUD 1945. Yang pertama yaitu periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena pada saat itu MPR dan DPR belum terbentuk. Periode selanjutnya yaitu berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian, yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Periode selanjutnya yaitu periode Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950. Pada periode ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti. Akibatnya pembangunan di Indonesia tidak berjalan lancar karena masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya masing-masing.
Selanjutnya yaitu periode di mana kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dari Undang-Undang Dasar sementara 1950. Karena situasi politik pada sidang konstituante tahun 1959, di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Periode selanjutnya yaitu periode Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru ini juga, UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral, diantaranya melalui sejumlah peraturan. Yang pertama yaitu Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 1983, yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 4 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4. Selanjutnya yaitu periode 21 Mei. Pada masa ini dikenal sebagai masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa reformasi 1998, masyarakat menuntut dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang melatar belakangi tuntutan perubahan UUD 1945 adalah karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR, bukan berada di tangan rakyat. Dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang umum MPR pertama pada tahun 1999 terjadinya perubahan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu sidang tahunan MPR tahun 2000 terjadinya perubahan kedua pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sidang tahunan MPR tahun 2001 terjadinya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir yaitu sidang tahunan MPR tahun 2002 terjadinya perubahan keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945.